Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafil Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa menjadi edukasi bagi teman-teman kesemuanya, bagi sahabat-sahabat kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara. Di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita akan melakukan sebuah sortasi bahan, yang mana bahan ini kemarinnya kita simpan bahan ini di bulan 11, bulan 10, dan bulan 12, dan keadaan bahan tersebut sekarang seperti ini teman-teman, dan buahnya sekarang seperti ini yang sudah memasuki B2. Jadi untuk penyimpanan bahan itu perlu kami tegaskan kembali, sudah sering saya paparkan di channel-channel kami sebelumnya, bahwasanya ketika kita mau melakukan simpan bahan, jangan terburu-buru kita melakukan penyimpanan bahan, biar tidak terjadi buah penyelang. Karena di kebun kami ini mulai dulu tidak pernah terjadi yang namanya buah penyelang. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan simpan bahan, kalau bulannya tidak tepat, maka sebagus apapun tunas tersebut seperti ini, bahan BO itu akan kita lepas. Seperti itulah cara kami untuk selalu melakukan penyimpanan bahan setiap tahunnya. Yang kedua kalinya yaitu bahan itu kalau kita menyambung dari jenis yang dominan dengan tunas raja seperti ini, entah itu Arsat, entah itu Hikmah, entah itu 308, pokoknya yang dominan dengan tunas raja, maka bahan-bahan tersebut insya Allah 90% tumbuhnya itu raja. Meskipun yang seperti ini, yang saya kasih contoh ini teman-teman, banyak yang beranggapan bahwasanya ketika bahan itu tumbuhnya itu bukan yang sirip seperti ini diumpamakan ini sirip, maka meskipun dominan raja itu ranting tumbuhnya. Kalau tidak ada siripnya seperti ini, tumbuhnya maksudnya, titik tumbuhnya bahan tersebut kalau tidak tumbuh di bekas sirip seperti ini, maka dia ranting. Satu contoh yang seperti ini, tapi tidak kesemuanya seperti itu sebenarnya. Nih, ini titik tumbuhnya, ini masih di ranting yang ini teman-teman, masih di ranting yang ini. Cuman tumbuhnya ini tidak tumbuh di bekas, tidak tumbuh di bahan yang tumbuh sirip seperti ini. Nih, memang awalnya itu tidak langsung bersirip, tetapi ketika 2 ruas 3 ruas, maka dia akan mengeluarkan sirip juga nantinya. Nih, jelas. Dan titik tumbuhnya di sini, di sela-sela buah yang tidak mengeluarkan sirip kanan kiri, maka dia akan raja juga nantinya. Nih, meskipun ini tidak tumbuh di bekas-bekas siripnya atau di sela-sela sirip seperti ini. Satu. Yang kedua kalinya, ketika kita mau melakukan perawatan kopi, pokok utamanya yaitu bukan dari kandungan pupuk ataupun dari nutrisi yang cukup sebenarnya. Sebagus apapun pupuknya, mau itu pupuk sultan ataupun pupuk yang non subsidi yang sudah mahal-mahal sekalipun, kalau perawatan tanahnya itu tidak subur, tidak kita jaga dengan baik, maka hasilnya pun meskipun memakai pupuk yang sultan, maka hasilnya jauh dari harapan kita. Di kebun kami ini tidak pernah kami lakukan pemupukan yang mahal-mahal. Mulai dulu kami hanya memakai subsidi ke semuanya, Ponska dan Urea yang kami lakukan pemupukan setiap tahunnya, dan hasilnya alhamdulillah masih stabil setiap tahunnya teman-teman. Tetapi kesemuanya ini kembali ke perawatan tanah. Tanah ini memang betul-betul kami jaga waktu itu. Hingga saat ini tanah di daerah kami, di lahan kami ini tidak pernah kesentuh, tidak pernah terkontak dengan yang namanya herbisida. Itu satu, kuncinya itu teman. Yang kedua kalinya, lakukan pengomposan. Kalau bisa ya pakai pupuk kandang dan lain sebagainya, terserah. Seperti itu. Jadi kalau memang tanahnya udah subur, maka ranting-ranting ini akan ikut subur teman-teman. Tidak usah kita
pakai pupuk yang bagus-bagus pun, maka hasilnya seperti ini nantinya. Untuk sortasi, sekarang sudah memasuki 4-5 ruas, maka ketika kita mau lakukan sortasi, kalau kita masih tahap belajar, ya meskipun saya juga belajar sebenarnya, tetapi kalau ini hanya sebatas sharing, ya monggo silahkan diterapkan kalau ini ada benarnya teman-teman. Seperti ini. Jadi kalau mau kita lakukan sortasi bahan yang sudah memasuki 3-4 ruas, kita lebih gampang untuk memilihnya. Satu contoh ini. Jadi ini bahan, meskipun ini raja, tapi bahan ini akan menutupi bahan yang lainnya. Raja juga ini di bawahnya. Maka yang seperti ini kita lepas. Seperti ini kita lepas. Buat bibit saja. Untuk bulan-bulan ini penyambungan sangat bagus. Kali ini kita, untuk hari ini kita di samping sortasi, yaitu kita lakukan pengambilan entres untuk pengiriman ke seluruh penjuru Nusantara. Dan itu pun entresnya. Tidak kelihatan ada di gubuk itu. Setelah itu udah kelihatan seperti ini. Nah, ini sudah kita baca berapa bahan yang kita simpan. Jadi kalau yang malang sudah kita ambil, yang akan sekiranya tumpang tindih pada bahan yang lain kita ambil. Ketika kita lakukan sortasi ruwet, maka yang ruwet kita ambil terlebih dahulu. Begitulah ketika kami lakukan sortasi bahan. Jadi kalau mau kita nggak mau pusing, kalau tidak mau pusing dengan yang namanya sortasi, yang ruwet kita ambil dulu. Yang bolak-balik kita ambil dulu. Setelah itu yang di bawah kita ambil. Kalau yang di atas sudah tumbuh. Terus yang jauh kita ambil, kalau yang dekat ada. Seperti itu. Yang seperti ini, yang di bawah-bawah ini kita lepas ke semuanya. Kita sisakan sementara seperti ini aja. Seperti itu aja sebenarnya. Yang seperti ini bolak ke sini, balik ke sini teman-teman, akan menutupi bonggol yang seperti ini, kita lepas. Pada bibit aja nih, bagus bener nih teman. Udah ketemu nih, kerangkanya dibuka terlebih dahulu. Kalau kerangkanya udah kebuka, maka untuk lakukan sortasi bahan kita tidak ribet lagi. Nih. Untuk sementara waktu, bahan kita lakukan penyimpanan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan tunas raja. Yang ini akan balik teman-teman, arahnya ke sini. Udah ketemu meskipun satu ruas. Kita lepas. Nih. Maka kerangka ini harus kebuka betul. Apalagi sekarang musim penghujan. Seperti ini aja cukup sebenarnya untuk saat ini. Jadi tunas-tunas cacing yang tumbuh di sirip tunas raja seperti ini, kita buang. Di sela-sela buah kita buang yang seperti ini. Nih, teman-teman. Nih. Jadi udah ketemu, mau yang kita pangkas untuk tahun depan, mau yang kita pelihara untuk tahun depan, udah ketemu. Dan keadaannya seperti ini buahnya. Untuk saat ini teman-teman. Hikmah ini teman-teman. Wow. Alhamdulillah untuk saat ini hikmah masih dominan di kebun kami. Nih. Dan bahannya sudah kita naikkan nih. Dan seperti inilah bahannya. Dan buahnya untuk saat ini hikmahnya. Keliling teman-teman. Keliling. Tidak bisa tapi kita untuk lakukan penyutingan langsung karena lahannya miring. Seperti inilah. Ini bahan akan kita lepas nanti. Ini sudah memasuki B2 saat ini, maka kita akan gantikan dengan bahan B0 untuk tahun depan menuju 2026. Nah, seperti ini. Inilah hikmah. Yang bagi teman-teman yang order ke kami, seperti inilah babonnya. Seperti inilah indukannya. Mudah-mudahan di tempat teman-teman kesemuanya bisa sesuai dengan harapan kita kesemuanya. Nih. Bagi yang minat silahkan hubungi di kontak kami di 085 334 240 881. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.